negara terdiri dari Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Peran saya sebagai mahasiswa aktif dalam mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam 4 konsensus dasar negara, khususnya NKRI, yaitu menaati aturan perundang-undangan yang ada guna menjaga keamanan dan kedamaian berbangsa dan bernegara. Selektif terhadap pengaruh budaya asing yang masuk upaya tidak terbawa arus dampak negatif yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dengan cara menjaga kerukunan kepada orang sekitar, entah itu yang berbeda agama, ras, suku, dan budaya. Ancaman bagi NKRI tidaklah sedikit. NKRI bisa diserang dari dalam maupun luar. Contohnya saja permasalahan dari dalam negeri yang seringkali terjadi seperti tindak KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Tindak KKN sudah ada sejak zaman kepemimpinan Presiden Soeharto yang akhirnya digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dengan adanya undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, bahkan seringkali diamandemen, guna memaksimalkan hukum yang ada, tetap saja tindak KKN masih terus ada hingga saat ini. Belum lama ini, Indonesia digembarkan kasus mega korupsi yang berakibat pada kerugian keuangan negara sebesar 271 triliun rupiah. Kasus korupsi tersebut bertajuk dugaan korupsi dalam tata niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT Timah Tbk untuk tahun 2015 sampai dengan 2022. Kasus ini bertambah membara saat Harvey Muiz, suami dari aktris Sandra Dewi, terungkap dalam list tersangka. Hingga saat ini, kasus tersebut masih terus ditindaklanjuti oleh badan yang berwenang. Selain itu, kesadaran sosial tentang tindak korupsi juga penting. Dengan begitu, masyarakat tahu caranya mencegah, menangani, dan menindaklanjuti tindak korupsi yang ada di sekitar mereka. Perlu diketahui, bibit korupsi di negara Indonesia bahkan bisa dimulai dari anak-anak, seperti tindakan mencontek saat ujian, mengurus anak agar masuk sekolah favorit dengan artian orang tua ikut andil dalam diterima atau tidaknya anak tersebut. Biaya lain saat membuat KTP, SIM, paspor, dan dokumen lainnya. Oleh karena itu, KKN tidak lagi bisa dianggap sepele. Dampaknya yang bukan main, tidak hanya melibatkan 1 atau 2 orang, melainkan satu negara. Saya harap tindak KKN di Indonesia bisa berkurang, bahkan bisa diberantas dengan beberapa solusi yang saya paparkan. Terima kasih.